Cerita bermula dari sebuah kejadian badai besar yang menimpa negara bagian Louisiana. Nampak pada sebuah adegan pembuka, diperlihatkan dua orang tak saling kenal sedang berlindung pada suatu bangunan. Sebelum pada akhirnya mereka berdua menjadi santapan seekor buaya ganas yang telah berkeliaran akibat dari peristiwa banjir yang dihasilkan oleh badai tersebut. Di waktu yang sama di sisi yang lain, ditampilkan sebuah bas pengangkut para tahanan sedang dalam perjalanan menuju sebuah lembaga. Namun, akibat dari besarnya badai tersebut, bas tahanan itu pun kemudian memutuskan untuk mampir sementara pada sebuah kantor serif yang berada di kota kecil ini, yang dijelaskan, dipimpin oleh seorang wanita bernama Newman. Para tahanan tersebut diungkapkan masing-masing bernama Big Jim, Jokes, Floyd, Angelo dan juga Cody. Terlihat, keberadaan bas tahanan itu rupanya telah dibuntuti oleh sebuah kelompok bersenjata yang berniat ingin menyelamatkan salah seorang napi di dalamnya, yang mana dalam operasinya tersebut, mereka bahkan telah siap membawa 2 buah jet ski untuk memuluskan rencana mereka. Sementara itu, derasnya badai tersebut, kini telah membuat kantor serif itu pun mulai terendam air. Tak ingin air semakin naik, Serif Newman meminta salah satu bawahannya yang bernama Pin, untuk pergi ke lantai dasar mengatasi hal tersebut, yang tanpa mereka sadari, beberapa ekor buaya ganas terlihat telah masuk ke dalam kantor mereka tersebut. Para tahanan pun akhirnya telah tiba, yang mana di saat bersamaan, Pin yang sedang melakukan tugasnya di lantai dasar, terlihat tak menyadari kemunculan buaya tersebut yang kini sedang menatapnya, hingga kemudian langsung memangsanya. Sementara itu, para tahanan yang telah tiba, akhirnya disambut oleh Serif Newman yang langsung membawa mereka semua ke sebuah sel sementara, yang mana hal itu disaksikan langsung oleh para kelompok bersenjata yang sebelumnya telah mengikuti mereka. Para tahanan itu pun mulai memperkenalkan dirinya satu persatu di hadapan Serif Newman yang memeriksa mereka, hingga pada puncaknya, para kelompok bersenjata itu pun mulai melakukan aksinya dengan menyerang kantor serif tersebut secara tiba-tiba, yang mana dalam proses baku tembak yang terjadi itu pun, membuat salah petugas harus tumbang. Meskipun salah dari kelompok itu, terlihat juga mengalami luka yang begitu parah. Merasa kalah jumlah dan senjata, Serif Newman pun memutuskan untuk menyerah, dengan memberitahukan kelompok yang rupanya dipimpin seorang pria bernama Rafe itu, tentang keberadaan seorang tahanan bernama Cody yang rupanya ingin mereka bebaskan itu. Setelah berhasil mendapatkan Cody, kelompok itu pun langsung berencana untuk kabur. Namun sebelum itu, Rafe terlebih dahulu berencana ingin menghapus catatan CCTV pada kantor ini. Namun, Serif Newman memberitahukan bahwa CCTV mereka tidak berfungsi akibat dari badai yang terjadi di luar. Rafe yang tak mempercayai hal itu, kemudian meminta salah satu anak buahnya yang bernama Carter, untuk pergi memeriksanya dengan membawa Serif Newman secara langsung. Sementara di luar, salah seorang anak buahnya Rafe yang terluka, diperlihatkan akhirnya telah menjadi mangsa dari salah satu buaya tersebut yang mulai melakukan perburuan. Di sisi lain, Serif Newman yang bersama dengan Carter, akhirnya tiba di bagian gudang yang telah terendam air itu, yang mana pada tempat ini, mereka akhirnya menemukan keberadaan tangan Pin yang sebelumnya telah dimangsa oleh buaya tersebut. Mereka berdua bahkan langsung bertemu dengan buaya itu yang kini mulai mengincar mereka, yang mana pada akhirnya, Carter yang mencoba melawan buaya itu, akhirnya malah menjadi santapan empuk dari 2 ekor buaya yang langsung menyerangnya. Beruntung, Serif Newman berhasil menyelamatkan diri dalam insiden ini, setelah dirinya berhasil menahan buaya itu dengan menutup pintu gudang tersebut. Rafe yang merasa khawatir dengan anak buahnya itu, kemudian memutuskan untuk pergi menemuinya, hingga kemudian dia bertemu dengan Serif Newman yang langsung menjelaskan tentang apa yang telah terjadi kepada Rafe yang telah menyadarinya. Buaya itu pun tiba-tiba kembali muncul dan mengejar mereka berdua, hingga membuat mereka langsung kabur dengan keadaan yang begitu panik. Namun sialnya, saat mereka tiba di tempat semuanya berkumpul, mereka lupa menutup pintu hingga membuat buaya tersebut berhasil menggigit kakinya Rafe dengan begitu kuat, hingga membuat Cody yang mencoba menolongnya, tak sanggup untuk menahan Rafe yang kemudian berhasil didapatkan oleh buaya tersebut. Merasa misi yang telah kacau, seorang bawahannya Rafe yang kita sebut saja sebagai Nate, malah berniat ingin mencari aman dengan bermaksud ingin menghabisi Serif Newman dengan memanfaatkan para napi yang dia bebaskan untuk melakukannya. Namun dengan keahliannya, Serif Newman justru malah berhasil mengalahkan 2 dari napi tersebut yang mencoba untuk menghabisinya. Sebelum pada akhirnya, pertikaian tersebut berhasil dihentikan oleh Cody yang lebih memikirkan keselamatan mereka semua dari cengkeraman para buaya tersebut yang kini telah meneror mereka semua. Di bawah kendali Serif Newman dan 2 orang rekannya, mereka semua pun mulai berdiskusi memikirkan cara bagaimana bisa selamat dan keluar dari kantor ini dari teror buaya tersebut yang dijelaskan oleh Serif Newman berjumlah 4 ekor itu. Dan setelah membicarakannya dengan begitu panjang, Serif Newman pun akhirnya memutuskan untuk membantu mereka semua sementara untuk bisa keluar dari gedung ini dengan cara pergi ke lantai atas dengan menggunakan sebuah kain yang mereka jadikan sebuah tali untuk memanjat. Satu persatu dari mereka pun akhirnya berhasil naik ke bagian koridor atap,
Tanpa mereka sadari, beberapa ekor buaya yang berada di luar terlihat berusaha menggedor pintu tempat di mana mereka berada itu dengan begitu kuat. Hingga pada akhirnya, mereka yang tersisa itu pun mulai menyadari kedatangan buaya tersebut yang telah berhasil masuk. Naas bagi Floyd, dirinya yang berada di urutan terakhir, malah dikorbankan oleh Jocks yang merasa kesal dengan melepaskan tangannya, hingga membuat pria besar itu pun akhirnya menjadi santapan para buaya ganas tersebut yang berada di bawah. Pada momen ini, rekannya Sheriff Newman terlihat berhasil menghabisi salah satu dari buaya ganas tersebut yang mencoba untuk kembali menyerang mereka. Namun sialnya, dirinya yang lengah malah berhasil dijangkau oleh buaya yang lain dengan begitu cepat hingga membuatnya koit seketika. Setelah bersama-sama melalui terowongan koridor yang sempit itu pun, mereka semua akhirnya tiba di lantai atas. Pada tempat ini, mereka yang berbeda status itu pun terlihat mulai memikirkan rencana mereka sendiri-sendiri untuk bisa lolos, terutama dari pengawasan Sheriff Newman yang tidak akan membiarkan mereka semua kabur begitu saja. Sheriff Newman yang menyadari hal tersebut, kemudian memikirkan sebuah rencana, dengan pertama-tama mengajak Jocks dan Cody agar ikut dengannya ke lantai bagian atas lagi untuk mencari suatu benda yang bisa mereka manfaatkan untuk melawan buaya tersebut dengan meninggalkan rekannya untuk tetap mengawasi Angelo dan yang lainnya. Dan saat mereka tiba di atas, sebuah pembicaraan alot pun terjadi antara Sheriff Newman dan juga Cody mengenai tentang status Cody yang dicap sebagai orang yang telah menghabisi polisi, yang mana dijelaskan oleh Cody saat dirinya bekerja sama dengan Raffe dan pasukannya dalam sebuah aksi perampokan yang berhasil digagalkan oleh petugas kepolisian. Raffe dan pasukannya lah yang rupanya telah menghabisi beberapa polisi tersebut hingga membuat Cody kabur sendirian meninggalkan Raffe dan yang lainnya. Dan setelah mereka kembali bertemu untuk membagikan hasil rampokannya tersebut, Cody yang datang duluan malah tiba-tiba berhasil dicinduk oleh kepolisian yang telah mengetahui pertemuan mereka tersebut. Pembicaraan mereka itu pun akhirnya terhenti setelah air yang tiba-tiba naik membawa salah satu buaya untuk datang ke tempat mereka, yang mana dengan cepat buaya tersebut langsung melahap Jocks yang berada di dekatnya. Meskipun buaya tersebut akhirnya berhasil dihabisi oleh Sheriff Newman dan juga Cody dengan begitu susah. Di sisi lain, Angelo yang berada di bawah akhirnya mulai melakukan rencananya untuk menghabisi rekannya Sheriff Newman yang mengawasinya, meskipun sempat ingin dihentikan oleh Big Jim. Namun beruntung, dia akhirnya berhasil menghabisi petugas itu. Bahkan, Big Jim yang mencoba menghentikan, juga ikut menjadi korban dari Angelo yang rupanya telah bekerja sama dengan Nate. Namun sial, baru saja mereka berdua ingin pergi, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Sheriff Newman dan juga Cody yang terjatuh dari lantai atas. Salah satu besi yang ikut jatuh, bahkan secara tak sengaja menusuk Nate hingga membuatnya koit seketika. Hingga tak lama kemudian, mereka semua pun kembali dikejutkan dengan kemunculan buaya lainnya yang tiba-tiba datang dengan langsung menyerang Angelo yang lengah. Dan setelah memangsa Angelo, buaya ganas itu pun tiba-tiba kembali datang. Big Jim yang rupanya masih hidup, berniat ingin menahan buaya tersebut dengan kemampuannya. Namun yang ada, dirinya malah secara gratis memberikan tubuhnya pada buaya tersebut yang terlihat masih kelaparan. Merasa kurang puas, buaya itu pun tiba-tiba kembali datang dengan niat ingin melahap Cody dan juga Sheriff Newman. Namun secara mengejutkan, Raffe yang diduga telah meninggoy, rupanya masih hidup dan kini telah datang menyelamatkan mereka berdua. Raffe kemudian langsung mengajak Cody untuk segera kabur dengan jet ski-nya. Namun di sini, Cody yang juga ingin mengajak Sheriff Newman, malah ditolak oleh Sheriff tersebut dengan alasan bahwa dia telah memiliki rencana yang lain untuk menghabisi dua ekor buaya yang tersisa itu. Raffe dan Cody pun akhirnya pergi meninggalkannya. Namun di tengah jalan, Cody yang masih memikirkan Sheriff Newman mencoba untuk balik menjemputnya, yang mana hal itu tentu saja ditolak oleh Raffe yang menganggap hal tersebut nantinya bisa akan membahayakan posisi mereka mengingat status Newman yang merupakan seorang polisi. Perbedaan pendapat itu pun akhirnya malah membuat mereka berdua ribut satu sama lain. Terlihat, Cody sempat tak bisa menahan serangan Raffe yang berniat ingin menghabisinya tersebut. Sementara itu, Sheriff Newman yang bertahan, akhirnya mulai kedatangan dua ekor buaya yang sedang memburunya itu, yang mana tanpa banyak bacot, Sheriff Newman pun langsung melancarkan niat yang telah dia rencanakan itu, dengan secara cepat, menembak sebuah tabung gas yang berada di dekat kedua buaya tersebut hingga menimbulkan sebuah ledakan besar yang membuat kedua buaya itu pun meninggoy seketika, yang mana hasil ledakannya juga mengenai Raffe yang mencoba menenggelamkan Cody yang akhirnya malah berhasil selamat. Beberapa saat setelah kejadian itu, terlihat Sheriff Newman dan juga Cody akhirnya berhasil keluar dari gedung polisi tersebut dengan menggunakan dua buah jet ski yang telah ditinggalkan oleh Raffe. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun berpisah setelah Sheriff Newman mencoba kembali menanyakan tentang keberadaan uang hasil rampokan pada cerita Cody sebelumnya, yang rupanya masih membuatnya penasaran. Film pun akhirnya selesai. Terima kasih telah menonton. Saya doakan, semoga rezeki kalian lancar, sehat selalu dan secepatnya mendapatkan pasangan. Amin.